Mulai dalam 3, 2, 1, silakan. Aku penjaga kecil dari Danau Matano. Ini dia. Di sini kita membawa misi keberlanjutan. Teman-temanku kemana ya? Kita panggil dulu deh. 1, Kakak Riki Hidayat. Kak Une. Ada Kak Bista Berjana. Ada Kak Kelly Kurniawan. Ya, inilah dia kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan semua hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Para pelopor. Apa misi kita? Apa proyek kita? Dari mana kita? PT Vale Indonesia. Sebenarnya PT Vale itu apa sih? Oke, jadi PT Vale Indonesia adalah produsen nikel terkemuka yang beroperasi di Sulawesi dan berkomitmen pada praktek pertambangan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari grup Main ID, kami berfokus pada menciptakan nilai jangka panjang untuk karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Dan purpose kita di Vale adalah we exist to and transform the future together. PT Vale dalam beroperasinya telah mendapatkan berbagai penghargaan, diantaranya Gold Proper di tahun 2025. Demikian profil dari PT Vale Indonesia. Begitu. Jadi teman-teman di sini sebenarnya ngapain sih? Oke, baik Bu Butini. Aku akan menjelaskan secara overview dari inovasi yang akan kami bawa. Jadi di PT Vale kami memiliki lagun. Lagun itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Air limbah ini kami bertujuan untuk menjaga ekosistem yang ada di Danau Matano, yaitu populasi ikan endemik ikan bubut ini. Nah, seperti yang kita lihat di permukaan lagun terdapat tanaman apu-apu. Tanaman ini sering disamakan dengan eceng gondok, namun sebenarnya memiliki ciri yang berbeda. Ciri dari apu-apu ini berbentuk seperti mawar terbuka dan berwarna hijau pucat. Nah, sebelumnya limbah apu-apu ini dibuang ke area inner landfill. Namun, sesuai dengan peraturan pemerintah di tahun 2030 nanti hanya limbah residu yang harus dibuang di tempat pembuangan akhir. Nah, kondisi ini mendorong PT Vale untuk bertindak secara proaktif untuk memberikan inovasi dalam mengelola limbah organik secara lebih bertanggung jawab. Nah, sebagai tindak lanjut, PT Vale Indonesia membangun rumah vermicompost, yakni pengolahan pupuk organik, dengan memanfaatkan cacing sebagai agen penguraian lain. Nah, seperti yang kita lihat, tanaman apu-apu yang telah tua dikumpulkan dari lagun, dimasukkan secara bertahap di bak bersih tanah dan cacing untuk menjaga kelembapan dan mempercepat proses penguraian. Dengan kandungan air sekitar 70%, proses pengumpusan ini berlangsung selama 14 hari untuk mendapatkan kualitas pupuk yang berkualitas untuk dijadikan pembibitan dalam perusahaan. Nah, ini adalah pupuk apu-apu yang telah melalui proses pengumpusan selama 14 hari, dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya dipersiapkan untuk dibawa ke area nursery PT Vale Indonesia. Seperti yang kita lihat, ini adalah proses pengambilan pupuk organik di lagun oleh tim dan akan dibawa ke area nursery atau area pembibitan PT Vale Indonesia. Selanjutnya, pupuk apu-apu ini dibawa ke area media preparation. Pertama, menyediakan polycap yang tersusun rapi dalam rangka. Setelah itu, pupuk apu-apu dicampur dengan tanah media tanam. Pupuk
apu-apu ini dicampur secara merata dan dicampur untuk mendapatkan komposisi yang sangat ideal. Nah, ini tahap berikutnya adalah pembibitan ini dilakukan di greenhouse dengan prosedur yang tepat, terkontrol, dan juga sesuai dengan standar PT Vale Indonesia. Hasilnya, tanaman yang menggunakan pupuk apu-apu tumbuh lebih sehat, tinggi, dan jauh lebih baik dibandingkan tanaman yang menggunakan pupuk apu-apu pupuk sebelumnya. Aku masih penasaran deh, boleh dijelasin lebih detail nggak sih, Kak? Oke, baik sahabatku, sini deh aku bantu jelasin. Nah, sebelumnya kita panggil dulu tokoh utama kita pada hari ini, yaitu apu-apu, tanaman kecil yang kelihatannya imut tapi talenta. Nah, tanaman apu-apu ini adalah tanaman air yang manfaatnya sangat luar biasa, yaitu mampu menyerap logam berat dan bantu proses bioremediasi. Tapi sayangnya ada satu masalah sahabatku. Nah, proses pertumbuhannya itu sangat cepat, melebihi pertumbuhan saldo rekening saat gajian, alias sangat cepat. Nah, hasilnya dari pahlawan berubah menjadi yang sedikit troublemaker. Tapi tenang saja sahabatku, ini masih tahap awal. Petefala Indonesia saat ini memiliki dua lagun, yaitu D-Lagon dan F-Lagon. Apu-apu yang berada di lagon tidak boleh menutupi 70% dari permukaan lagon. Kenapa demikian? Karena kalau melebihi dari 70%, oksigen susah masuk ke dalam lagon. Nah, proses ini dapat mengganggu proses biologis di dalam lagon. Nah, akibatnya air yang ada di lagon akan keruh jika dialirkan ke Danau Matano, yang mengakibatkan sahabatku ini bakal bisa protes ke kami karena populasinya bisa terganggu. Oke, selanjutnya apu-apu yang sudah tua akan dibuang ke dump truck. Nah, prosesnya itu sangat singkat karena tidak ada pemrosesan di lagun tersebut. Hasil dari prosesnya adalah apu-apu berakhir di TPA, yang dimana apu-apu dibuang ke TPA sebanyak 3 ton per minggu. Hasilnya, volume di TPA meningkat setiap minggunya, yang memaksa PT Vale Indonesia harus memperluas TPA segera mungkin. Nah, ini bukan sekedar kapasitas TPA, tetapi praktik ini juga melanggar Permen PU nomor 3 tahun 2013, yaitu hanya limbah residu yang boleh dibuang ke TPA pada tahun 2030. Nah, menurut Permen PU, limbah organik itu cocoknya diolah, nggak cocok untuk dibuang ke TPA. Nah, kalau kita tidak segera melakukan inovasi, itu bakal menghancurkan citra perusahaan dan kasihan pada bumi kita. Tapi tenang saja, populasi itu akan tetap kami jaga. Jadi sebenarnya akar dari masalah ini apa sih, Kak? Nah, setelah dikulik, akar permasalahannya ialah belum optimal pemanfaatan sampah apu-apu. Jadi selama ini kita salah sangka pada apu-apu. Kesalahannya adalah pada kita, yaitu belum ada inisiatif pemanfaatan apu-apu, belum ada pelatihan tentang pengolahan sampah, belum ada SOP pemanfaatan sampah apu-apu, belum ada tempat khusus memisahkan sampah apu-apu. Jadi singkatnya gini, kita belum jalankan, kita belum proses. Nah, gimana mau jalan? Lalu dari kalian solusinya apa? Nah, selama inovasi kita melakukan 3 opsi, yaitu vermicompost, composting konvensional, dan meningkatkan kapasitas TPS 3R. Nah, setelah menganalisa dan menindaklanjuti lebih jauh dari waktu, luas cakupan, efektivitas, dan efisiensi serta biaya, maka the winner is Implementasinya gimana, Kak? Nah, implementasi monitoring itu telah kita lakukan selama kurang lebih 42 minggu. Dari week 36 2024
hingga WIC 26 2025, mulai dari pengangkatan apu-apu yang tua, persiapan rumah vermikompos, pengujian di lab UII, hingga pengaplikasian vermikompos ke tanaman, hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi sebenarnya tadinya itu kita berpikir bahwa apu-apu ini troublemaker, tapi sebenarnya dia itu influencer lingkungan. Sebenarnya hasil dari perbedaan dan sebelum sesudah program apa? Baik, kita jelaskan di awalku. Dari sisi waste material, kita dari sebesar 156 ton per tahun, kita bisa mengurangi meredus 78 ton per tahun. Nah, dari sisi biaya, kita sudah mengurangi dari 79 ton 7 juta per tahun menjadi 39 juta per tahun. Wah, kalau dihitung-hitung dapat durian berapa banyak? Oke, dari segi kualitas, pertumbuhan tanaman memakai pupuk kapur itu lebih cepat. Dan juga dari sisi emisi, kita sudah mengurangi 0,11 CO2 per tahun. Nah, inovasi ini juga nomor 12, yaitu responsible consumption and production. Wah, keren sekali. Inovasi kalian nih sama Pak. Ada nggak sih testimoninya? Oh, ada dong. Mari kita lihat. Halo, saya Billy Awansa, Direktur Sustainability PT Vale Indonesia, berada di COP 30 Brazil, tepatnya di Kota Belo, ingin menempatkan kembali posisi PT Vale Indonesia Kelapa Berlanjut. Dengan tanaman apu-apu ini, inovasi yang lengkap dapat membuat pengolahan sampah organik menjadi lebih efisien. Target kami pada tahun 2030 tidak ada sampah organik yang akan kami buang di tempat pembuangan sampah. Goals di PT Vale Indonesia adalah we exist to improve life and transform the future together. Dan untuk mencapai purpose ini ada satu pilar penting, yaitu transforming the future by taking care the present. Inovasi apu-apu ini menjadi langkah nyata PT Vale dalam kepedulian terhadap masa kini dan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Melalui pemanfaatan tanaman apu-apu, kami berupaya menjaga kualitas lingkungan dan mengelola limbah organik secara lebih bertanggung jawab. Perbedaan pertumbuhannya jauh berbeda, yang menggunakan apu-apu pertumbuhannya lebih cepat dan hijau. Setelah kita uji coba di dalam kegiatan nursery untuk pendidikan, itu hasilnya 12% lebih tinggi. 12% ini melihat dari kualitas daunnya, penambahan diameter batangnya. Harapannya salah satu inovasi yang bisa kita replikasi ke depan, sehingga dapat nantinya menurunkan juga balik kosnya kita dan juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian secara khusus. Kami menggunakan pupuk apu ini untuk membibit tanaman hias buat area taman yang ada di seputaran PT Vale. Bisa dilihat sendiri hasil dari penggunaannya, daun-daunnya ini tumbuh subur, lebat dan jauh lebih baik dari penggunaan pupuk sebelumnya. Saya sudah menggunakan pupuk apu-apu di guna-guna saya. Saya tidak perlu lagi membeli pupuk kimiawi di toko. Pokoknya apu-apu mantap dan gratis. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Ini kalian semua nggak ya? Nah, ini kalau kalian semua langsung ke dewan juri ini ya. Silakan mau ke dewan juri. Padahal kalau ada yang kemarin mau dikasih hadiah gitu. Inovasi menurut saya mengatakan juga apu-apu yang melimpah gitu ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, saya ingin mengkonfirmasi saja. Tadi disampaikan bahwa setiap minggunya ada 3 ton gitu ya. Saya tadi melihat di presentasinya bahwa lokasi yang digunakan untuk mengolah 3 ton itu cukup kecil ya. Nah, ini apakah saya ingin konfirmasi saja apakah memang begitu? Atau memang ada lahan khusus yang lebih luas untuk mengolah
jumlah yang sebanyak ini ya 3 ton. Atau mungkin ada metode khusus yang bisa mengolah 3 ton menjadi lebih compact gitu ya, jadi pengolahannya bisa lebih cepat. Baik Pak, jadi tahap awal itu kita baru mengolah di satu lagun, yaitu di lagun. Nah, sebenarnya untuk satu pemanfaatan ini kami menghasilkan 1,5 ton per minggu. Makanya kita hanya menurunkan limbah 50% per minggunya atau setiap tahunnya. Jadi satu vermicompost itu hanya untuk satu lagun aja Pak, yaitu 1,5 ton per minggu. Tapi setelah ini kami yakin bahwa tahun depan kami akan lanjutkan di Ekuador lagi Pak. Ada proyek selanjutnya lagi Pak Elko. Betul Pak. Iya Pak. Dan yang kedua sifat dari aku ini proses dekomposisinya memang sangat cepat. Dan awalnya makanya tadi disebutkan bahwa memang pada awalnya tidak bisa dijadikan pupuk. Nah, tapi setelah kami lakukan percobaan dengan beberapa metode, akhirnya kami mendapatkan bahwa ternyata dengan menggunakan vermicompost ini tanaman apapun bisa dibuat menjadi pupuk dan hasilnya lebih bagus. Jumlah hasil yang banyak ini pupuknya apakah sudah ada revenue buat perusahaan ini? Baik. Kalau ada untuk revenue kita sumbangkan ke buat CSR ke masyarakat. Ya, masyarakat juga penggunaan buat tanaman kota. Iya. Jadi secara value tadi Pak, memang kita sudah sebutkan bahwa kita bisa menghemat biaya pengolahan pengiriman sampah aquafood ya. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa kita menggunakan di video tadi kita sampaikan bahwa kita membutuhkan pupuk. Jadi kita nggak perlu membeli pupuk lagi dari vendor untuk tanaman kita yang kita butuhkan untuk tanaman. Karena kami ini dari bagian facility, tentunya kami mempunyai taman-taman ya yang harus diberikan pupuk. Jawaban jalan Pak. Oke, terus Pak informasinya Pak. Saya bersyukur teman-teman Pak baterainya masih full ya. Teman-teman sudah analisa nggak kemampuan teman-teman untuk memproses limbah aku dibandingkan dengan aku sendiri itu seperti apa? Karena yang namanya komposit itu kan butuh waktu ya. Sorry berapa hari? 14 hari. Artinya ketika misalkan teman-teman punya satu area untuk memproses itu 14 hari itu kan artinya tidak bisa ditambahkan yang baru gitu ya. Atau sebenarnya bisa. Nah, tapi kan ada keterbatasan. Nah, jadi ketika kita membandingkan antara kemampuan kita untuk mengolah versus supply apu-apu ya yang diambil dari lembut itu seperti apa akhirnya? Apa kita masih bisa untuk menangani itu atau sebenarnya masih memang lebih tinggi limbah apu-apu? Mungkin sedikit saya jelaskan secara teknis ya Pak ya. Nah, tadi di gambar ada namanya rumah vermicompost. Di situ kita akan memanfaatkan si verminya. Jadi kita akan layering dan apu-apu ini 70%-nya adalah air. Kandungan airnya sangat tinggi kan 70%. Itu yang disukai sama vermi, si cacing. Jadi ketika cacing itu mengurai, dia bakal memperkecil volumenya dan ketika dia memperkecil volumenya kita susun berbak-bak. Jadi ada di 1 bulan satu circle di bak 1, nanti pindah udah tumpuk-tumpuk lagi, kemudian pindah ke circle kedua di bak kedua, circle ketiga di bak ketiga dan selanjutnya. Nah gitu. Jadi metodenya seperti itu. Yang kita ambil itu adalah kotoran dari si verminya. Jadi kotoran dan dekomposisi dari verminya itu yang kita ambil dari pupuknya. Dia berarti dia kan harus mengkonsumsi apu-apu. Apakah memang dia secara kapasitas daya kapasitasnya memang bisa cukup banyak sehingga limbah apu-apu itu juga bisa terserap gitu maksudnya? Oh, nah kalau itu kita perhatikan dari rasionya. Nah sebenarnya ada rasio per meter persegi berapa jumlah cacing yang hidup gitu ya. Nah kalau sesuai literatur yang kita ketahui bahwa jumlah cacing yang hidup itu ada di sekitar setiap 1 ton apu-apu itu dia terurai oleh 10 kg cacing dalam waktu 14 hari. Nah
sehingga memang itu yang kita jaga secara rasionya. Nah, setelah itu dia akan tercipta secara otomatis. Baik, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik. Cukup. Baik, kalau cukup mungkin silakan ditutup dengan statement atau closing statement. Baik, Bapak Ibu, sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam pertambangan berkelanjutan, Inovasi apu-apu menjadi langkah nyata PT PAL Indonesia dalam melestarikan lingkungan. Mari kita buktikan bahwa limbah apu-apu ini bukan sebagai masalah, tetapi menjadi solusi yang berkelanjutan. Mari kita buktikan bahwa PT PAL Indonesia tidak hanya memproduksi nikel, tetapi juga menghasilkan solusi berkelanjutan. salam lokal,